Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Aplikasi Statistik Fermi-Dirac dalam menganalisis variasi konstanta struktur halus akibat medan gravitasi kuat bintang KT putih, yang mana mata kuliah ini diampui oleh dosen yaitu Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MSI. Makalah ilmiah ini disusun oleh saya sendiri yaitu Putri Salviani dengan NIM 2303328. Yang mana yang mana rumusan masalah dari karya ilmiah ini yang pertama yaitu bagaimana statistik Fermi-Dirac dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan struktur energi elektron dalam medan gravitasi ekstrim bintang KT putih. Yang kedua, apakah terdapat variasi signifikan dalam konstanta struktur halus delta alfa per alfa yang terdikasi dari analisis spektroskopi VEF dan NIF. Yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara besar gravitasi permukaan bintang KT putih dengan nilai delta alfa per alfa yang terukur. Selanjutnya yaitu adapun tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, menerapkan pendekatan statistik Fermi-Dirac untuk menganalisis fenomena kuantum pada keadaan degenerasi elektron dalam bintang KT putih. Yang kedua, mengukur nilai delta alfa per alfa berdasarkan data spektroskopi UV dari Hubble Space Telescope menggunakan fitting profile void. Yang ketiga yaitu menentukan korelasi antara intensitas gravitasi permukaan bintang KT putih dengan variasi konstanta struktur halus. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu menambah wawasan dalam bidang fisika modern terkait pengujian teori penyatuan gaya dan kemungkinan adanya konstanta fisika yang tidak universal. Yang kedua, menjadi dasar ilmiah dalam kajian fisika kuantum, relativistik, dan astrofisika kompak. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan penerapan analisis data spektroskopi UV resolusi tinggi. Yang keempat, yaitu menjadi referensi bagi penelitian lanjutan mengenai bintang kompak dan struktur atom pada kondisi ekstrim. Yang kelima yaitu menjadi sumber pembelajaran berbasis proyek penelitian dalam mata kuliah fisika, statistik, dan astrofisika. Nah, adapun kajian dari teori ini yang pertama yaitu konstanta struktur halus atau delta. Konstanta struktur halus adalah konstanta fundamental dalam fisika yang menggambarkan kekuatan interaksi elektromagnetik antara partikel bermuatan, terutama elektron dan proton. Konstanta ini merupakan besaran tak berdimensi atau tanpa suara. Rumus dasar dari konstanta struktur halus yaitu E kuadrat per 4V eh, epsilon 0 H bar C. Selanjutnya turunannya yaitu L sama dengan M E V V R sama dengan N per H bar. Dari gaya sentripetal F, M E F kuadrat per R disubstitusi menghasilkan 1/4 V epsilon 0 E kuadrat per R kuadrat sama dengan M E F kuadrat per R, sehingga menjadi F sama dengan E kuadrat per 4 V epsilon 0 kali H bar. Nah, jika nilai alfanya berubah, maka struktur level atom dan spektrum juga berubah. Variasi konstanta alfanya menjadi delta alfa per alfa sama dengan alfa objek dikurang alfa 0 per alfa 0. Jika delta alfa per alfa tidak sama dengan 0, maka alfa tidak universal. Selanjutnya itu konstanta struktur halus atau alfa. Yang selanjutnya itu ya B-nya
Energi tingkat atom bergantung pada alfa. Pada atom hidrogen, like energi elektron diberikan oleh En sama dengan -1/2 mEc kuadrat dikali Z alfa per N kuadrat, di mana turunan alfa menjadi Den per D alfa sama dengan -1/2 mEc kuadrat fungsi Zn kuadrat dikali 2 alfa, maka menjadi delta En per En sama dengan 2 delta alfa per alfa, di mana interpretasi perubahan kecil pada alfa menghasilkan perubahan 2 kali lipat proporsional terhadap energi tingkat atom. Yang selanjutnya itu C, hubungan perubahan energi dengan pergeseran panjang gelombang, di mana energi foton yang didapatkan yaitu E sama dengan HF sama dengan Hc per lambda, di mana diferensialnya delta E per E sama dengan min delta lambda per lambda. Disubstitusikan persamaan sebelumnya yaitu delta lambda per lambda sama dengan min 2 delta lambda per lambda. Selanjutnya itu metode many multiplet dan koefisien sensitivitas Ki. Pada atom berat seperti VeF dan NiF, efek relativistik membuat sensitivitas terhadap alfa jauh lebih kuat. Oleh sebab itu digunakan parameter sensitivitas, di mana delta lambda I per lambda I sama dengan Ki I delta lambda per lambda, di mana Ki, KI sama dengan sensitivitas garis ke perubahan alfa dan I adalah indeks garis spektral. Jika jika besar dari 10 garis dianalisis bersama, diperoleh sistem persamaan linear untuk mencari delta alfa per alfa. Selanjutnya yaitu statistik Fermi-Dirac atau kondisi degenerasi elektron. Nah, persamaannya yaitu F sama dengan F dikali F fungsi E sama dengan 1/E pangkat E dikurang mu per KT ditambah 1. Pada kondisi degenerasi T sama dengan 0K, persamaannya F E sama dengan 1, E kecil dari EF, 0 E besar dari EF, di mana EF adalah energi Fermi dan K konstanta Boltzmann dan T adalah temperatur dan mu adalah energi kimia, di mana tekanan gas Fermi diturunkan dari integral F sampai D jumlah keadaan nya menjadi N sama dengan integral 0 menuju EF, G dikali EF dikali EdE, di mana tekanan elektron terdegenerasi non-relativistik, P sama dengan H kuadrat per 5 ME dikali 3/8 V pangkat 2/3 dikali N pangkat 5/3 dengan N sama dengan rapat partikel. Nah, selanjutnya yaitu gravitasi bintang KT putih, di mana persamaannya yaitu G sama dengan Gm per R kuadrat, di mana potensial gravitasi tak berdimensi, yaitu P sama dengan Gm per Rc kuadrat, di mana rangkaian teoritis utamanya En seperti yang ada pada gambar ini adalah turunan rumus dari rangkaian teori utamanya. En sama dengan lambda per kuadrat atau turunan rumusnya delta E per E sama dengan 2 delta lambda per lambda, di mana delta lambda per lambda sama dengan min 2 delta A per delta alfa.